Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh. Nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini. Ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam, idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah, jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang nggak berfungsi. Divonis nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus, dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayyub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayyub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi SAW sebagai syifa. Sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh.
Diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab, ini bagian dari ikhtiar ruh.